sudah Pak Direktur sudah menyampaikan terkait dengan suratnya, maka sudah dijawab juga oleh Dirjen P2P bagaimana kegiatan dari rencana seleksi ini dilakukan khususnya untuk penyiapan rapid antigen dan juga dengan bagaimana dengan vaksinasi. Dan secara khusus Pak Dirjen, kami juga menyampaikan bahwa kami sudah menulis surat ke seluruh kepala dinas provinsi dan kabupaten kota untuk menyampaikan bahwa teman-teman yang akan mengikuti seleksi guru PPPK juga sebaiknya segera mungkin melakukan vaksinasi, minimal vaksinasi pertama, dan juga untuk kebutuhan rapid antigen sudah bisa dimintakan ke dinas kesehatan atau bekerja sama dengan dinas kesehatan, dan apabila ada kekurangan maka bisa menulis surat kabupaten kota atau provinsi bisa menulis surat ke pusat untuk mendapatkan kebutuhannya. Demikian Pak Dirjen yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kami akan terus bersama dengan Bapak Ibu untuk membantu apa yang bisa kami lakukan. Di sini juga kami terima kasih kepada Pak Sahrifal yang nanti akan mendukung. Demikian. Mohon perkenan jawaban dari Satgas COVID, Kemenkes maupun Kemendagri. Yang pertama, jika ada peserta di lokasi ujian yang dinyatakan setelah hasil rapidnya antigennya reaktif atau positif, apakah bisa ikut uji kompetensi? Kemudian pertanyaan untuk Pak Dirjen Adwil, bagaimana peran keterlibatan BKD dan BKPSDM dalam seleksi ASN D3K, dan untuk Ibu Kartini terkait dengan biaya untuk tes dibebankan pada siapa itu. Mohon Pak Dirjen terlebih dahulu, kemudian Pak Sony dan Ibu Kartini. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Nunu. Jadi tadi saya sudah jelaskan, itu fungsinya kita menyediakan ruang khusus di dalam proses seleksi ini. Jadi di samping ada ruang ujian atau ruang tes kompetensi utama, kemudian disediakan pula satu ruangan yang terpisah dari ruangan itu, atau ruangan yang kita sebut dengan ruangan khusus. Nah, jika nanti ketika antigen ya di tempat ternyata terindikasi reaktif, maka pelaksanaannya dilaksanakan di ruang khusus itu. Nah, ini saya berkoordinasi nanti dengan Dinas Kesehatan, seperti apa tata cara orang yang ikut tes tapi terkonfirmasi reaktif. Jangan sampai karena itu kesempatan untuk bagi tenaga PPPK ini untuk menjadi tenaga honorer, untuk menjadi kesempatan untuk dia seleksi sehingga dia bisa mendapatkan haknya. Mungkin itu saja. Dan untuk teman-teman kesehatan serta datang dengan sudah Mas sudah pakai putih hitam, kemudian mereka hanya bisa di drop off. Kami tidak menyediakan tempat parkir karena itu against kerumunan. Dan di BKN Pusat, Kadishub DKI itu sudah menyiapkan 2 mobil towing, Pak. Jadi 10 menit mobil langsung diderek saja. Entah kemana nanti, di Sungai Sunter, di Danau Sunter mungkin. Diletakkannya gitu ya, drop off saja. Kemudian nomor 3 kami lakukan cek suhu. Seperti tadi sampaikan, lewat dari kurang dari 37,3 lanjut, lewat dari itu dicek dengan jarak, sekali lagi dengan jarak 5 menit, dan hanya jika direkomendasikan oleh tim kesehatan, maka yang bersangkutan bisa masuk mengikuti tes. Tetapi tentu dengan yang masuk ke hot room tadi ya, bukan normal room. Kemudian kelengkapan peserta dan sebagainya dilakukan di situ. Setelah oke semua, termasuk face recognition system, jadi kami hindari sejauh mungkin kontak fisik gitu ya, dengan meriksa dan sebagainya. Di dalam face recognition itu nanti dilihat apakah yang bersangkutan sama dengan foto yang ketika diunggah melamar di sscasn.bkn.go.id. Nah, termasuk
pengecekan apakah bawa alat komunikasi dan yang lain-lain, itu kami memakai metal gate detector kalau di BKN Pusat. Kalau di tempat lain mungkin mobile metal detector, kalau boleh saya sebut merek, Garrett misalnya Pak, itu yang dilakukan. Jadi tidak ada kontak fisik. Kemudian setelah itu mereka menitipkan barang di kami, sehingga yang bisa masuk ke dalam hanya orangnya sendiri, plus KTP atau KK, plus surat peserta SKD atau seleksi kompetensi non guru, plus pensil 2B. Karena pensil ini seperti tadi saya ingat Pak Dirjen Arsul sampaikan, nggak boleh bertukar-tukar, jadi bawa dari rumah. Sedangkan surat kertas oret-oretan, kertas burum itu kami sediakan. Kemudian setelah diperiksa, menunggu di ruang steril. Ketika menunggu di ruang steril, sesi sebelumnya sudah selesai, kami lakukan disinfeksi. Nah, setelah berjarak 50 menit atau 1 jam 20 menit, kemudian mereka masuk ke ruang masing-masing dengan jarak 1 meter, mengerjakan ujian, dan selesai. Dan kami minta untuk mereka langsung pulang, nggak ke mana lagi, nggak hangout, nggak ke mall, nggak kemana gitu ya, langsung pulang. Demikian juga di tempat di luar. Kemudian ada 3 kelompok yang kita ketahui bersama tidak bisa divaksin. Ini untuk kasus Jamali ya, di mana Jawa Madura Bali, di mana vaksin wajib ditunjukkan sertifikatnya. Nah, bagi 3 orang ini silakan bawa surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan tidak bisa divaksin. Kemarin beberapa ramai Pak, ini nggak bisa gitu. Jadi dokter puskesmas itu kadang nggak mau gitu. Bagi saya simpel Pak, dan ini silakan case by case. Ibu hamil itu kan biasanya sudah sering datang ke puskesmas, mereka punya logbook ya Pak. Nah silakan situ aja logbooknya dibawa, bahwa 2 minggu yang lalu saya periksa dokter, oke, saya hamil. Itu bisa dipakai sebagai pengganti keterangan keterangan dokter pemerintah. Penyintas COVID juga begitu. Saya misalnya pertengahan Juli lalu, alhamdulillah dapat rezeki COVID gitu ya, dan setelah selesai Puskesmas Tajur Halang di tempat saya tinggal itu memberi bahwa M. Ridwan sudah bisa bersosialisasi lagi karena sudah bebas dari isoman. Nah, tanggal itu juga bisa dipakai. Kalau itu sebelum 3 bulan, itu suratnya ada, silakan itu sebagai pengganti surat keterangan dokter pemerintah. Komorbid itu juga demikian. Ada kadang-kadang dokter yang nggak mau. Ya sudahlah, kalau ini silakan dibuktikan saja, dibawa bukti bahwa peserta itu pernah 1 2 kali mencoba untuk daftar vaksin, tapi ternyata ditolak. Dan penolakannya saya tahu tidak pakai surat keterangan, hanya spoken gitu ya. Itu silakan saja, case by case Bapak Ibu. Kan kalau bisa ditunjukkan misalnya jantung atau darah tinggi, ini kan pasti minum obatnya rutin nih. Jadi itu mungkin bisa sebagai surat pengganti. Nah, Bapak Ibu saya hormati, beberapa gubernur, wali kota, bupati itu menggratiskan swab antigen. Nah, peserta sepertinya berharap pada pemerintah daerah. Sementara keadaan keuangan pemerintah daerah saat ini tidak memungkinkan atau tidak teranggarkan. Seperti itu, Ibu. Kalau tadi penjelasan dari Pak Ridwan kan sangat variasi ya, jadi banyak sekali kolaborasi yang sudah dilakukan. Dan kami tadi di awal sudah melihat surat edaran yang Ibu berikan pada Dinas Kesehatan setempat untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat. Mohon penguatannya Ibu. Terima kasih Ibu. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan, ada surat edaran dari Direktur PLT Dirjen P2 menjawab surat Pak Dirjen Iwan bahwa memang kita mengupayakan bahwa tes antigen itu bisa dilakukan didukung oleh pemerintah daerah, di mana kit dari tes antigen itu akan dikirimkan dari pusat. Sebetulnya bukan dari sudah ada di daerah, sudah dikirim ke daerah oleh pusat. Nah, kalau kurang maka daerah bisa meminta kembali ke pusat gitu. Jadi khusus untuk kegiatan seleksi PPPK ini yang sesuai dengan permintaan Pak Dirjen, dan itu sudah direspon begitu. Terima kasih.
Terima kasih sekali Ibu untuk jawabannya. Semoga Bapak, Ibu, teman-teman semua dari Dinas Pendidikan dan BKD setempat sudah memahami